Halo Sobat PUK, kembali lagi bersama kami SPK CMWI dalam segmen Labor Talk. Kali ini kita kehadiran tamu besar, karena badannya besar. Sorry, ya ini salah satu pentolan serikat juga dari awal membangun organisasi beliau yang sama-sama ketua juga sampai sekarang bisa serikat PUK CMWI Gade bisa berkembang. Oke, langsung saja kita perkenalkan Bung Hendra. Oke, Bung Hendra. Sehat Bung Hendra? Alhamdulillah. Tambah gemuk aja, Bung. Iya, alhamdulillah. Susunya pas. Susunya pas, cocok ya. Iya. Bisa baik. Susunya tapi cuman 2 kan? Iya. Udah, titik. Ya. Oke, Bung, perkenalkan ke pemirsa. Oh, langsung perkenalkan diri nih. Perkenalkan diri. Oh, siap. Yang lain bisa kenal. Iya, Nanti ketemu di jalan, Bung Hendra itu ya. Oke, selamat sore guys. Saya Hendra Andriawan, saat ini menjabat sebagai Wakil Bidang 1 di PUK SPKP SPSI PT Central Motor Wheel Indonesia Karawang Divisi. Ya, jadi sudah lama di sini sejak 2013 tepatnya di PUK juga demikian, Bung. Berarti dari awal Bung Hendra salah satu karyawan yang pertama kali masuk ya, Bung ya? Iya, benar. Itu langsung membentuk serikat atau seperti apa, Bung, waktu itu? Iya, langsung membentuk serikat karena kita total awal di 10 orang. Itu langsung dibentuk pengurus inti. Gitu. Waktu itu strukturnya seperti apa itu, Bung? Strukturnya singkat dan padat. Intinya hanya ada ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Mungkin itu saja dulu mungkin ya. Karena 10 orang kan tentu anggota hanya 4 atau 5 saat itu. Itu baru cuma sebatas eksis lah, ada Iya, intinya untuk legalisasi pembentukan perusahaan mungkin ya. Karena kan di Karawang ini kan harus support serikat itu animonya luar biasa lah. Iya, betul. Oke, Bung, untuk organisasi nanti. Siap. Lebih dalamnya, kita mau tahu dulu nih latar belakangnya Bung Hendra itu seperti apa, biar yang lain juga pada tahu. Pengalaman kerja, Bung. Oh, siap. Sebelum di sini mana aja, Bung? Ya, saya mengawali kerja di Yamaha Musik. Yamaha Musik. Iya, di MM 2100 sebagai engineer juga. Kemudian kuliah sambil kerja langsung di Denso. Itu sebagai engineer juga. Pas di Yamaha Musik sambil kuliah itu. Jadi lulus S1, hijrah ke Denso. Di situ juga sebagai engineer ya dari tahun 2011 sampai 2012. Kemudian pindah baru ke Central Motor Jakarta dulu ya. 2013 sehingga saat ini juga sebagai engineer. Berarti pengalamannya dari awal kerja sampai sekarang engineering terus. Iya, memang udah kayaknya dari lahir kayaknya memang udah ditulis Bung Hendra engineer gitu. Ya kebetulan hanya dari mata kuliah dulu memang jurusannya sudah fisika, kemudian juga teknik industri ya. Jadi memang iya, memang dari dulu udah tertarik tentang hal-hal teknologi ya, terutama robot gitu-gitu tuh tertarik. Jadi ya. Oke. Berarti untuk pengalaman ya 3 PT. 3 PT aja. Terus, Bung, saya lihat-lihat di itu ya, di medsos ya, ada Nana Beta gitu. Itu apa itu, musik ya? Ya itu sebenarnya itu ya Nana Beta itu diambil dari nama anak ya. Jadi ya, Naura, anak pertama saya Naura, jadi dipanggilnya kan Nana ya, kakak Nauna gitu. Iya. Nah itu tujuannya itu untuk merek dagang tujuannya, Bung. Merek dagang. Ya, merek dagang untuk pemasaran di Instagram tersebut. Iya. Kebetulan dulu hobinya ikan cupang, jadi ya. Kenapa bukan ikan cupang? Apa karena suka di cupang? Ya, sepertinya tidak perlu dijelaskan. Ya karena sebenarnya awalnya saya nggak tertarik ya, tapi begitu lihat Instagram kok cupang ada yang dari Thailand, ada yang dari mana, secara warna dia beda gitu aja sih. Jadi ya mulai sukanya sih.
Sampai sekarang masih Bu? Alhamdulillah sudah enggak. Jadi apa sekarang Bu? Paling enggak? Sekarang ya biasalah. Seperti bapak-bapak pada umumnya, jadi liburan bersih-bersih rumah, gitu-gitu Udah aja. lanjutin hobi itu Ya kan lumayan setiap minggu 1000 botol itu capek Bu. Sampai ya? Oh, gitu. Stop. Udah sibuk kerja. Iya, ada benar. hobi yang capek ya. Oke. Oke Bung, lanjut untuk sekarang baru kita perdalam untuk organisasi. Nah dari awal pembentukan serikat kan jadi salah satunya diawali dengan adanya Bung Hendra ya, oleh Bung Hendra gitu ya. Nah itu selama membangun itu seperti apa Bung? Cara membangunnya gitu dari awal sampai hingga sekarang ini dulu. Ya, untuk serikat pertama kali sebenarnya sejujurnya kita hanya ditawarkan ya pada waktu itu, ditawarkan oleh perusahaan hanya untuk ya tadi legalisasi saja. Untuk pembentukan kedepannya itu memang kebetulan jabatan pertama saya di PUK itu sebagai bendahara. Oh, ini bendahara ya? Jadi bendahara saya pindah-pindah tuh. Ya kadang-kadang wakil bendahara, kemudian bendahara utama, kemudian ke wakil bidang baru saat ini. Jadi ya memang untuk pembangunannya, ya untuk serikat ini bagaimana mengubah image dari si pengusaha ini supaya tidak negatif lah, intinya seperti itu. Jadi hal-hal yang kita lakukan itu ya harus benar-benar hati-hati. Lalu untuk perubahan struktur sendiri dimulai pada saat periode keberapa itu Bung? Mulai ada perubahan struktur, sekarang Bu Hendra menjadi wakil bidang OSDM, apalagi kan bendahara. Itu sekitar periode kedua dari Pak Heri mungkin ya itu, dan juga lanjut ke Pak Firdaus itu pertama kali kan, itu baru di wakil bidang. Sebelumnya kan bendahara terus tuh, jadi ke wakil bidang baru coba. Ada keanehan nggak Bung pas peralihan gitu Bung, menjalankan tugasnya gitu? Ya ini sama-sama dunia akhirat ya kalau menurut saya, jadi perbedaan pasti ada. Hanya untuk tantangannya kalau saya pikir di wakil bidang ini lebih ke memanusiakan manusia intinya. Jadi kalau misalkan kenapa saya milih wakil bidang 1 SDM, karena memang secara manusia mindsetnya dulu yang harus dirubah. Nah itu tantangan tersendiri mungkin ya. Iya sih. Bedanya di situ. Ya, nah itu memang ya menurut saya sih sulit ya. Iya. Menurut saya dibanding dengan ngurus pengeluaran keuangan, tapi juga itu sulit. Tapi ya tidak serumit ngurus orang lah intinya. Orang memang sifatnya beda-beda. Beda-beda. Gitu ya. Terus juga pemahamannya apalagi gitu ya. Iya benar. Ada yang Ada yang batu, ada yang kerikil, ada yang lumpur. Iya. Oke, tapi sejauh ini menurut Bung Hendra nih, Ya. Dari apa yang sudah dijalankan, ada nggak peningkatan terhadap tadi tuh sumber daya manusianya yang dari awal belum paham sampai sekarang, ada perubahan nggak Bung? Iya, kalau saya sendiri punya tolak ukur ya, artinya ada target. Ada target di mana target tersebut untuk terutama periode sebelumnya itu kan sengaja kita mengadakan diklat dasar untuk seluruh anggota. Nah, ini fungsinya kasarnya itu tujuannya sebenarnya untuk supaya teman-teman nggak asal demo. Jadi teman-teman sebelum demo tuh harus paham apa sih arti dari demo tersebut. Nah, untuk level yang periode berikutnya saat ini levelnya akan meningkat lagi. Nggak ke level yang kenapa kita harus demo, tapi gimana caranya kita bisa melobi pengusaha. Tentunya untuk kesejahteraan kita gitu. Jadi untuk mindset periode kedua ini memang targetnya saya selain regenerasi dan juga untuk memperkuat lobby lah. Intinya cara melobi, cara berbicara di depan umum, mungkin itu yang saya pikir masih hanya beberapa orang aja ya yang bisa menguasai itu gitu. Nah, itu nextnya tadi ya level berikutnya lah intinya. Lalu dari situ target itu program-program kerja yang sudah atau yang planning akan dijalani seperti apa itu? Ya, yang pertama kita sudah lakukan training TOT ya, training of TOT, ya train of trainer. Itu artinya kita mentraining atau menjadikan
individu sebagai training atau si trainer. Nah ini individu, jadi seorang trainer. seorang trainer. Ya, di mana trainer ini nanti akan membagikan ilmunya ke semua member. Mungkin itu langkah pertama ya, dan itu sudah kita lakukan. Yang kedua itu terkait dengan pemahaman dari informasi yang disampaikan dari pengurus inti ke komisariat. Pemahaman dari pengurus inti komisariat. Ya, ke anggota. Terus komisariat ke anggota itu. Iya, nah itu mungkin juga kita lakukan di meeting komisariat tadi. Kita adakanlah, kita coba sempatkanlah waktu, dan yang terakhir regenerasi tentunya untuk, ya saya juga kan udah 10 tahun nih di serikat nih, tentu pengen ada regenerasi lah. Tujuannya di situ ya Bung ya. Tujuan goalnya itu. Oke. Terus harapan Bung Hendra terhadap PUK CMBKD ke depannya, dengan dari sudut pandang Bung Hendra, melihat kemajuan terhadap sumber daya manusianya itu seperti apa nanti PUK CMBKD ke depannya? Ya, kalau bayangan dulu ya. Bayangan ke depan itu kemungkinan saat ini kan banyak yang udah sekolah hukum. Oh iya. Ya, yang sekolah hukum itu ya tentu juga ya kami OSDM juga memantau ya. Artinya terutama yang dikasih ibaratnya sedikit dari PUK nih, kami memantau dengan harapan dia menjadi guidance lah atau sebagai perlindung lah teman-temannya yang di sini. Dan ke depannya harapannya PUK ini semakin kuat. Artinya kuat secara lobby-lobby, kuat secara emosional, kuat secara kesejahteraan. Jadi kita nggak mengharapkan lagi yang namanya overtime atau apapun itu dari untuk kesejahteraan itu. Jadi harapannya mendorong semua bidang, terutama teman-teman di wakil bidang lainnya ya, karena dari koperasi itu potensial sekali untuk kesejahteraan, kemudian dari meeting komisariat itu potensial buat regenerasi, kemudian juga sekolah hukum, advokasi juga potensial juga buat perlindungan kita, dan terutama media sendiri. Media juga harus lebih kuat dari yang lain, karena kalau medianya tidak mensupport ya artinya kita tidak berkeluar gitu, bener ya? Iya. Oke, terakhir Bu. Siap. Terakhir nih. Alhamdulillah. Ini bisa Bung Hendra boleh nanti minta cut, boleh juga di-share. Gitu ya. Nah, terkait regenerasi. Iya, ya. iya. Berarti kapan Bung Hendra akan berhenti? Saya sebenarnya, waduh, ini boleh di-cut juga ya berarti ya? Boleh di-share juga nggak apa-apa. Sebenarnya saya udah ada pandangan lah. Iya. Biar, ya setidaknya ada, nanti teman-teman bahwa seperti ini loh alasannya, walaupun nanti keluar. Iya. Sebenarnya terkait bicara regenerasi ya, satu hal yang saya takuti sebenarnya sih. Yang saya takuti ada dua sebenarnya. Melihat dari pengalaman teman-teman yang sudah level up lah, maksudnya jabatan gitu ya. Oh iya. Ya, yang pertama saya takut dipindah ke HRD. Bung Hendra sendiri? Takut. Seperti itu? Ya. Okay. Yang kedua saya takut nanti ketika saya harus keluar dari serikat, tapi karena jabatan saya sudah mentok, dalam artian di sini kan Asmen itu harus keluar ya. Iya. Nah itu saya nggak mau kayak gitu. Nggak mau seperti itu? Nggak mau, saya nggak mau. Okay. Pokoknya saya mau ketika regenerasi saya atau wakil bidang saya semua saya rasa udah siap, baru saya pergi. Artinya targetnya di periode ini sampai 2025, makanya saya terus genjlok ibaratnya sekjen saya, pleno saya, trainer saya terus. Mungkin kalau Bung Hasan sempat nanti meeting komisariat bisa dilihat ya, maksudnya saya sudah usahakan saya tidak berbicara di situ. Saya hanya melihat dari belakang ketika nanti mereka akhir bulan grup A, B, C sudah meeting semua dan kami OSDM meeting, di situ saya meeting. Maksud saya kasih masukan teman-teman. Oh nih trainer kamu kurang ini ya. Oh nih wakil bidang satu kamu harusnya kayak gini. Oh nih kayak gini gitu. Jadi saya mau di posisi itu. Saya udah nggak mau ngomong lagi di depan banyak orang lah intinya. Supaya muncul. Ya targetnya periode ini Bung. Itu kontrak politik dengan ketua. Ya.
Oke, Bung. Siap. Saya ya doakan juga supaya tujuan tadi bisa tercapai. Karena memang harus seperti itu. Kalau Iya, misalkan benar. mengandalkan kita terus ya otomatis organisasi ini juga Bosen, Bung. bosen. Bosen emang. Barangkali yang lain punya gagasan yang lebih. Nah, biasanya kaum milenial kan Iya. suka nerobos jalan. Nah, itu. Ya mungkin ada hal yang seperti itunya nanti Benar, gitu ya. benar. Yang tingkat emosinya masih Iya, membara gitu ya. alangkah. Bisa berjalan. Eh, Oke, J itu J. Ketua. Oh, kan tadi udah. Bung, ini permintaan dari Bung Jen. Nah, sama sih, Bung Jen juga ditanya. Siap nggak kalau jadi ketua? Kan saya udah bilang ini periode terakhir saya, Bung. Kalau dipilih, Bung. Ya Bisa. enggak lah. Sebenarnya saya udah mau keluar. Periode kemarin tuh saya udah nggak mau. Cuman ya karena ketua Firdaus ya, maksudnya saya paham sosok Firdaus ya. Maksudnya secara kurang lebih memang dia benar-benar all out banget mengurus lah intinya lah. Dan pasti kalau nerima suruhan dia tuh pasti capek banget pasti di pengurus itu. Nah itu saya nggak enak di situ dan akhirnya saya bikin oke, ini terakhir kali saya bilang gitu. Ya ini harus saya lakukan karena saya mau yang muda-muda yang keluar. Makanya meeting komisariat itu itu ladangnya saya, maksudnya tempatnya saya untuk memantau siapa sih ini yang ini gitu loh. Sekarang kan udah ada sekjen saya, udah saya suruh mulu, terus pleno saya suruh terus. Nah itu mungkin ya, jadi kalau ditanya ketua ya enggak ya, pas ya. Oke, Bung. Siap, terima kasih. Begitu teman-teman ya, untuk podcast dengan Bung Hendra banyak pasti pelajaran yang diambil, terus juga ya semoga pemahaman teman-teman khususnya dari bidang OSDM ini sudah coba untuk memajukan gitu kan dari segi sumber daya manusia ya. Oke, Bung, terima kasih. Siap. Atas waktunya. Sama-sama, Bung Hendra. Solidaritas. Kuat. SPSI. To be the winner. Hanya satu kata wujudkan. SPKP dunia. Minum dulu, Bung. Iya. Sayang nih.